ini ada kiriman dari Putra asal Bali. Putra adalah pemuda rajin yang baru saja diterima bekerja sebagai staf housekeeping di sebuah hotel bintang 4 di pusat kota. Hotel itu megah dengan interior mewah dan reputasi yang baik. Putra senang dengan pekerjaannya meskipun harus berhadapan dengan rutinitas bersih-bersih dan check-in check-out tamu yang padat. Namun, ada satu hal yang tidak ia duga. Hotel itu menyimpan rahasia kelam. Gangguan pertama dimulai di lantai 3, khususnya di sekitar kamar 308. Setiap Putra membersihkan area itu, ia selalu merasa ada hawa dingin yang menusuk. Padahal pendingin ruangan tidak terlalu kencang. Ia sering mencium bau melati yang kuat, kadang bercampur dengan bau anyir yang samar. Meski tidak ada bunga melati di sana, awalnya ia mengabaikannya, menganggap itu hanya perasaan saja atau sisa parfum tamu. Suatu sore saat Putra sedang merapikan troli housekeeping di depan kamar 308, ia mendengar suara tangisan pelan dari dalam kamar. Padahal dia tahu kamar itu kosong, belum terisi tamu. Penasaran, ia mendekatkan telinga ke pintu dan suara tangisan itu semakin jelas, diikuti dengan suara seperti barang jatuh. Putra berpikir mungkin ada staf lain yang masuk tanpa sepengetahuan dia. Ia mencoba membuka pintu dengan kunci master, tetapi pintu terkunci rapat. Setelah beberapa saat, suara itu berhenti. Putra merasa aneh, tapi memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya. Keanehan semakin sering terjadi. Kadang saat ia membersihkan koridor lantai 3 di malam hari, ia melihat bayangan hitam melintas cepat di ujung lorong, menghilang di balik tikungan. Beberapa kali ia mendengar suara anak kecil tertawa atau berlari di lantai atas, padahal lantai 4 dan 5 adalah area kantor yang jarang dilewati orang setelah jam kerja. Bulu kuduknya sering merinding tanpa sebab, dan ia mulai merasa selalu diawasi. Puncaknya terjadi pada suatu malam, saat giliran Putra membersihkan kamar 308, yang akhirnya diizinkan untuk digunakan kembali setelah sekian lama kosong. Ketika ia masuk, suasana kamar terasa sangat berat dan dingin. Jendela yang tadinya tertutup rapat kini terbuka sedikit. Meski tidak ada angin saat itu, dia sedang merapikan tempat tidur. Cermin besar di dinding tiba-tiba memantulkan bayangan seorang wanita berambut panjang yang berdiri tepat di belakangnya. Wanita itu mengenakan gaun putih lusuh, dengan wajah pucat dan mata cekung yang menatap kosong ke arah Putra. Jantung Putra serasa berhenti berdetak. Ia membeku di tempat, tak mampu bergerak. Bayangan wanita itu perlahan mengangkat tangannya yang pucat, seolah ingin meraih Putra. Aroma anyir kini sangat kuat, membuat Putra mual. Dengan sisa keberaniannya, Putra berbalik, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Kamar itu kosong, hanya ada pantulan dirinya sendiri di cermin. Putra bergegas keluar dari kamar itu. Napasnya tersengal-sengal. Ia berlari menuruni tangga, mengabaikan lift yang mungkin lebih cepat. Ketakutan itu terlalu besar untuk ditanggung sendiri. Sesampainya di lobi, ia langsung menemui supervisornya dan menceritakan semua yang ia alami. Supervisornya hanya menatapnya dengan pandangan campur aduk antara simpati dan kekhawatiran. Keesok harinya, Putra datang untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Ia tak sanggup lagi bekerja di hotel itu. Bayangan wanita di cermin, suara tangisan, dan semua gangguan yang ia alami
telah menguras habis mentalnya. Meskipun ia menyukai pekerjaannya, rasa takut itu jauh lebih besar. Putra tahu hotel mewah itu memiliki penghuni lain yang tidak terlihat dan tidak ingin lagi menjadi bagian dari teror tersebut. Sejak itu, kamar 308 kembali ditutup dan kembali dikosongkan. Nah, itulah kisah si Putra dari Bali.